Selamat pagi anak ibu semuanya, apa kabarnya nak? Ya semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak ibu kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya dan tetap harus semangat belajar di rumah. Nah sekarang kita mau belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak ibu buka bukunya ya. Halaman 30 ya 1C atau kegiatanku anak ibu ya. Nah di sini hari ini kita mau belajar PPKN, materinya mengenai aturan di rumah ya. Nah sekarang coba kita perhatikan di situ ada ditulis ayo mengamati ya. Nah ibu baca, nah ibu ikuti dalam hati ya. Nina melakukan kebiasaan baik pada siang hari. Nina selalu menaati aturan yang ada. Berikut contoh kebiasaan baik Nina. Ya, perhatikan gambar berikut nih. Nah, di sini kita perhatikan Nina pulang sekolah, dia meletakkan atau menyimpan tasnya ya di meja belajarnya. Ya, diletakkan dengan rapi ini, ya. Nah, perhatikan ini. Menyimpan tas dengan rapi ini dia. Nah, yang kedua, ya Nina pulang sekolah. Sebelum masuk, Nina menyimpan sepatu di rak sepatu. Nih dia. Menyimpan sepatu di rak sepatu ini dia, Ibu ya. Nah, gambar yang ketiga. Sampai di rumah, Nina mengganti bajunya, ya. Dengan pakaian rumah ini, mengganti seragam dengan pakaian rumah. Ini dia. Ya, seragamnya diletakkan di dalam ember karena sudah kotor ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambarnya. Nah, pulang sekolah kita kan sudah lapar ya, Ibu ya. Nah, ini dia. Nina itu mencuci tangan sebelum makan. Dicuci tangannya sampai bersih karena Nina mau makan ya. Nah, yang terakhir kita perhatikan. Sebelum makan, Nina berdoa dulu ini. Berdoa sebelum makan siang nih. Ya. Ini kebiasaan baik Nina. Ya, sepulang sekolah ya pada siang hari. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nih. Gambar kebiasaan yang tidak baik. Berarti ini yang tidak baik ini tidak boleh ditiru anak ibu ya. Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, ini yang pertama. Ya. Nonton sambil tiduran ini. Menonton televisi sambil tiduran. Ya. Ini gambar yang tidak baik. Kedua, ya. Langsung bermain tibanya di rumah. Ini dia. Belum lagi ganti baju sudah bermain game. Ini yang tidak perlu ditiru ya. Harusnya ganti baju dulu. Ya, makan baru istirahat. Bolehlah main game sebentar anak ibu ya. Nah, ini yang ketiga, langsung bermain sepulang sekolah ini. Ya. Ini kebiasaan yang tidak baik ini, ya. Seharusnya kalau kita mau bermain, kita harus pamit kepada orang tua kita supaya orang tua tidak kecarian ya, nah Ibu ya. Nah, yang keempat kita perhatikan, membaca sambil tiduran. Ini kebiasaan yang tidak baik. Mengapa kebiasaan tidak baik ini? Karena siapa yang tahu? Iya. Si Saron apa? Iya betul. Karena bisa merusak mata. Iya betul Saron. Ya. Ini membaca ini sambil tiduran ini bisa merusak mata, nah Ibu ya. Nah, yang keempat perhatikan ini, meletakkan sepatu sembarangan. Nih, ini kebiasaan yang tidak baik. Seharusnya ini diletakkan di mana? Marcelo, iya, dibagus di rak sepatu, ya. Nah, inilah gambar kebiasaan yang tidak baik yang tak perlu kita tiru, anak Ibu ya. Nah, sekarang kita perhatikan aturan kegiatan pada siang hari ini. Siang hari, Dedi melaksanakan kegiatan sesuai aturan, ya. Sepulang sekolah, Dedi menyimpan sepatu di rak sepatu.
Dedi juga mengganti seragam sekolah dengan pakaian rumah. Dedi makan siang tepat waktu. Ya. Jika kamu menaati peraturan, semua akan terasa tertib. Ya, anak ibu ya. Tidak harus disuruh-suruh lagi sama mama di rumah. Ya, kamu sudah bisa melaksanakannya ya dengan baik. Anak ibu ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk kebiasaan baik? Nih, ya. Kenapa ini kebiasaan baik? Karena ya sebelum dia masuk ke rumah dia harus ketuk pintu dulu, ucapkan salam, ya. Biasakan kalau kita pulang sekolah ketuk pintu dulu ya anak ibu ya, ucapkan salam, ya. Nah, yang kedua, nih kebiasaan baik. Pulang sekolah kita harus buka sepatu dulu, baru kita masuk ke rumah, ya. Inilah ya kebiasaan yang termasuk kebiasaan baik. Nah, yang ini tidak termasuk kebiasaan baik karena kenapa ya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab ini? Artian bisa. Kenapa Artian? Iya betul, karena pulang sekolah dia langsung bermain game. Ya, harusnya apa yang dilakukannya? Darpes. Iya betul, harusnya dia ganti baju, ya. Harusnya dia ganti baju dulu, ya. Kemudian makan, baru bisa istirahat. Ya, bermain sebentar nggak apa-apa ya, Ibu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Ya, aturan sangat penting supaya semua akan menjadi terarah. Ya, aturan dalam keluarga harus ditaati. Mematuhi aturan membuat hidup tenang. Nah, anak ibu di rumah, ya, kalau sudah dibuat aturan di rumah itu harus kita taati, ya. Nah, yang menaati aturan di rumah itu bukan hanya kita aja, ya. Seluruh anggota keluarga harus menaati aturan yang sudah dibuat, ya, anak ibu ya. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, tentram, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Berikut adalah kegiatan pada siang hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Ya. 1. Pulang sekolah tepat waktu. Kedua, berdoa sebelum makan siang. Ketiga, meletakkan sepatu di rak sepatu. Keempat, mengganti seragam sekolah dengan pakaian rumah. Kelima, meletakkan perlengkapan sekolah pada tempatnya. Keenam, mengucap salam dan mengetuk pintu rumah sebelum masuk rumah. Ketujuh, tidur siang secukupnya. Nah, inilah yang perlu ya kita lakukan, kita laksanakan anak ibu ya. Aturan di rumah inilah yang perlu kita laksanakan, kita taati. Paham anak ibu ya? Nah, sekarang kita perhatikan lagi kegiatan pada siang hari yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Berarti ini yang tidak perlu ditiru anak ibu ya. Yang pertama, pulang sekolah tidak tepat waktu. Yang kedua, tidak makan siang. Yang ketiga, meletakkan tas dan sepatu di sembarang tempat. Yang keempat, memakai seragam sekolah untuk bermain. Kelima, tidak mencuci tangan sebelum makan. Keenam, menonton televisi sambil tiduran. Ketujuh, tidak mengucap salam sebelum masuk rumah. Kedelapan, tidak pernah tidur siang. Nah, yang ini, ya ini yang ibu baca yang ini, yang terakhir ini tidak perlu ditiru, ya karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah, ya. Sekarang kita perhatikan lagi. Ya, tujuan dibuatnya suatu aturan. Tujuannya untuk apa aturan itu dibuat? Itu maksudnya anak ibu ya. 1. Agar semua orang saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua,
agar hidup menjadi nyaman dan aman. Ya. Yang ketiga, supaya terciptanya kedisiplinan. Ya. Dia disiplin. Ya, makan disiplin tepat waktu. Ya, Anak Ibu ya. Kemudian tidur siang tepat waktu, itu maksudnya ya disiplin dia. Keempat, supaya tidak timbul perselisihan dan permusuhan ya. Inilah tujuan dibuatnya suatu aturan. Aturan itu harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan Ibu ya. Nah, sekarang Ibu memberikan latihan. Di sini ada latihan yang mau dikerjakan. Yang bagian pertama, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, kebiasaan yang baik pada siang hari adalah gambar nomor berapa? Ya. Nah, yang kedua, contoh kebiasaan baik pada siang hari itu adalah apa? Dipilih A, B, atau C. Yang ketiga, aturan di rumah pada siang hari misalnya. Ya, contohnya apa? Nah, anak-anak Ibu, yang ini kamu kerjakan hanya jawabannya aja, ya. Tapi misalnya nomor 1 itu kamu pilih B, misalnya kamu pilih B. Apa kalimatnya kamu tulis nanti anak Ibu ya. Sama dengan nomor 2 dan nomor 3. Paham ya di sini ya, bagian pertama. Nah, yang bagian kedua, berilah tanda centang pada sikap yang sesuai aturan. Berilah tanda kali pada sikap yang tidak sesuai aturan. Nah, yang ini, bagian kedua ini, kamu tulis di buku latihanmu ya anak Ibu ya. Nih, kamu tulis di buku latihan. Contoh nomor 1, mencuci tangan sebelum makan. Ya, kalau menurutmu sesuai aturan, langsung dijawab di sini. Dicentang gitu maksudnya anak Ibu ya. 1 sampai 10 ini kamu tulis di buku latihan. Paham anak Ibu ya? Nah, anak Ibu ya, sampai di sinilah dulu pelajaran kita pada hari ini. Kalau kurang ngerti anak Ibu bisa bertanya sama Bu Guru. Ya, dengan bertanya berarti anak Ibu nanti semakin paham atau semakin mengerti. Ya anak Ibu, nah, tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya di rumah. Ya. Oke, nah sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu, sampai sinilah dulu pelajaran kita. Ya. Selamat siang.